66 tanda merah. Rumah Faras. Sepulangnya dari rumah Sofika, Faras uring-uringan. "Kamu kenapa sih marah-marah terus dari tadi?" Rasanya Yura sudah tak tahan dengan kelakuan Faras. "Kamu sudah tahu penyebabnya, kenapa nanya lagi?" Jawab Faras dengan ketus. "Aku sampai tak mengenali kamu sekarang, kamu tak sama seperti dulu. Kamu terlalu terobsesi oleh Sofika. Aku menyesal menikah denganmu." Yura setengah berteriak, sampai suaranya terdengar asisten rumah tangga. "Menyesal heh? Kamu ini yang menggodaku duluan sampai kamu hamil. Seharusnya aku yang menyesal." Faras juga jadi ikutan teriak karena terpancing emosi. "Salahkan saja aku terus, salahkan aku." Lalu Yura pergi dari rumah untuk mencari ketenangan. "Pergi sana, jangan kembali sekalian," teriak Faras. Yura tak menoleh lagi, dia keluar dari rumah dengan naik mobilnya. Di dalam mobil, dia menangis sesenggukan sambil mengusap perutnya yang sudah besar dan tak lama lagi akan melahirkan. "Maafkan Mama nak, sepertinya Mama tak bisa memberikanmu kebahagiaan yang utuh. Mama harus memutuskan sesuatu untuk hidup kita ke depannya." Yura merasa Faras benar-benar sudah dibutakan oleh obsesinya terhadap Sofika. Dia akui memang mencintai pria itu, tapi cinta saja tidak cukup. Apalagi bertepuk sebelah tangan. Dia berpikir keras harus bagaimana ke depannya. Apakah benar-benar harus meninggalkan pria itu? Atau bertahan bersamanya dalam kesakitan? Tentu saja dia tak mau terus makan hati, apalagi nanti akan punya anak. Malam semakin larut, Yura memutuskan untuk menginap di hotel saja. Sementara Faras merasa kesal karena Yura tak pulang-pulang. "Sialan, kemana wanita tak tahu diri itu," gumamnya kasar. Dia menyandarkan punggung ke sandaran sofa yang dia duduki. Matanya terpejam dan beberapa kali mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku sepertinya terlalu kasar sama Yura, apalagi dia sedang hamil besar." Setelah emosinya mereda, kewarasannya mulai kembali, dia pun mulai menghubungi nomor Yura. Namun, sayangnya tak mendapat jawaban. Akhirnya, dia tidur sendiri malam ini. Saat mulai memejamkan mata, dia terbayang malam ini. Malam pertama antara Sofika dengan Haidar. Apa mereka akan melakukan itu malam ini juga? Kenapa aku jadi membayangkan mereka sih? Faras meremas kepalanya frustasi, rasanya tak terima kalau Sofika dijamah pria lain. Akhirnya, kepalanya pusing karena pikiran yang dibuatnya sendiri. Yura istrinya kabur, dan Sofika bersama Haidar menghabiskan waktu bersama. Rumah orang tua Sofika. Malam ini, di kamar Sofika. "Mau melanjutkan yang tadi sore?" Haidar mengecup kilat bibir Sofika yang sedang manyun. Sofika mengangguk pasti. "Mau," katanya tanpa malu. Haidar terkekeh, pikirnya karena Sofika janda dan sudah pernah merasakan itu, maka dia tak bisa menahan diri untuk dijamah. "Tapi, aku belum pengalaman kayak kamu. Mohon bimbingannya Suhu," ucap Haidar malu-malu. Sofika memberengut kesal. "Kau ini kan laki-laki inisiatif sendirilah. Aku memang janda, tapi mana tahu memulai yang begituan. Aku kan belum pernah melakukan itu," cerocos Sofika. Haidar terkejut mendengar perkataan Sofika. Dia pasti bohong. Mana mungkin seorang janda belum pernah melakukan itu sekalipun dengan suaminya. Ya, meski dulu Faras tak suka dengan tubuh gemuk wanita ini, tapi dia yakin seorang pria bisa melakukannya tanpa perasaan, yang penting menyalurkan kebutuhan biologisnya. "Tak percaya," ujar Haidar. "Baik, ayo kita buktikan." Sofika menarik tangan Haidar sampai menindih tubuhnya. Haidar tampak gugup sekali, dia akan melepas perjakannya dengan seorang janda. Sofika mulai mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Haidar mulai menggunakan nalurinya sebagai seorang lelaki. Apalagi wanita yang ada di bawahnya adalah wanita cantik nan seksi yang halal sebagai istrinya. Bibir mereka mulai bertemu,
saling pagut dengan kaku, karena keduanya belum terlalu pengalaman. Terutama Haidar, dia benar-benar pertama kali melakukannya. Masih mending Sofika, setidaknya pernah sekedar pagut-memagut bibir dengan Faras saat dia menjadi istrinya. Berawal pagutan kaku, berubah lembut, lalu meningkat menjadi tak terkendali. Hingga mereka melepaskan semua yang menempel di tubuhnya. Sofika memekik kaget saat melihat sesuatu yang seumur hidupnya baru dia lihat, milik sang suami yang berdiri tegak dan berukuran besar. Untung Haidar segera menutup mulut Sofika dengan telapak tangannya. Kenapa teriak? Mau ada yang dengar? Haidar sedikit panik. Sofika tersenyum malu, mukanya memerah. Itumu besar, apa muat? Tanyanya sedikit cemas. Ya muatlah. Memangnya punya Pak Faras kecil ya? Malah mengungkit nama Faras, membuat Sofika jadi kesal. Jangan sebut nama itu, atau kita batal saja unboxingnya. Sofika memberengut. Jangan. Kan buble urapnya sudah dibuka semua, maksudnya pakaian Sofika. Haidar panik, takut batal belah duren, sudah tanggung dia. Jadi ya, tanpa menunggu jawaban istrinya itu, dia mulai menjamah sekujur tubuh Sofika dan mulai melakukan yang dia dan Sofika mau. Malam itu jadi malam panas antara Sofika dan Haidar. Hanya suara desahan dan erangan panjang keduanya yang terdengar. Menjelang pagi, Sofika terbangun dengan bagian itu yang terasa sakit. Ini ulah rudal jumbonya, ternyata melakukan itu tak seenak yang orang bilang. Sakit, gumamnya. Dia duduk dengan selimut terbuka membuat bagian atas tubuhnya yang terdapat mangga ranum terekspos. Grab, tiba-tiba mangganya ada yang meremas. Dasar mesum. Pipi Sofika sudah memerah. Lagi ya, aku ketagihan nih, ternyata Haidar. Dia langsung saja menyerang Sofika kembali. Tapi sakit, ucap Sofika. Nanti juga enggak akan lagi kata orang kalau sudah sering, makanya harus sering-sering ya. Biar enggak sakit lagi, dengan senyuman lebar Haidar berkata. Maumu, ketus Sofika. Memangnya kamu enggak mau? Haidar menatapnya tak percaya. Wanita itu begitu liar dalam permainan semalam, masa enggak mau lagi? Tak mungkin. Sofika menyengir. Ya maulah, dengan pipi merona karena malu. Gas atuh, kata Haidar, dan dia langsung menguang yang semalam. Enak banget, ucapnya. Sofika hanya mendesah keenakan. Dalam hati, Haidar meminta maaf kepada bosnya, yaitu Faras. Karena sudah melanggar janji, untuk hanya melakukan itu dengan Sofika sekali saja sebagai syarat agar nanti bisa menikah lagi dengannya. Ternyata dia ketagihan dan mau berulang-ulang. Sofika dan Haidar bangun kesiangan, tapi untungnya waktu ibadah subuh belum habis. Kali ini sungguh berbeda, karena ada Haidar yang menjadi imam salatnya. Usai salat, Haidar memeluk dari belakang, bahkan mengecupi leher jenjang istrinya itu dengan mesra. Katanya nikah syarat, terpaksa. Tapi kok bucin begini sih? Kekeh Sofika. Untung Haidar tipe pria yang tidak pundungan, jadi tak menghiraukan perkataan Sofika yang sebenarnya pedas. Mana tahan punya istri cantik, seksi dan liar di atas. Stop ya, nggak usah bahas itu. Malu tahu. Sofika menyela perkataan suaminya yang mengarah ke urusan itu. Haidar tergelak. Ya kan liar di atasku. Atas ranjang maksudku, hehehe. Haidar jadi ingat semalam di ronde terakhir, Sofika malah minta di atas. Awas ya berani ungkit urusan ranjang lagi, tak aku kasih jatah lagi. Ketus Sofika. Jangan dong, mana tahan, rajuk Haidar, sambil mengecup keras leher istrinya sampai meninggalkan tanda merah di sana. Sofika mengomel kepada Haidar, karena jadi harus menutupi tanda merah itu. Padahal di seluruh tubuhnya terutama dada banyak, tapi paling tidak kan tersembunyi. Sedangkan yang ini, tampak jelas. Mana cukup besar pula. Suasana berubah seketika saat Sofika mengatakan sesuatu yang serius kepada Haidar.
Apa kamu yakin mau berpisah denganku setelah sebulan? Tatapan mata Sofika lekat kepada Haidar. Tawa dari mulut Haidar luntur. Dia jadi membayangkan waktu perpisahan itu. Baru sehari bersama Sofika, rasanya dunia ini lebih berwarna. Sofika lucu, suka bercanda. Kadang judes, tapi menurutnya dia perhatian dan baik. Dia sampai heran, kenapa Faras meninggalkannya dulu. Haidar menegakkan tubuh, dia kemudian duduk di sofa yang ada di kamar ini. Sofika yang sudah selesai merias diri seperlunya, pun mengikuti dan duduk di sampingnya, sambil menyandarkan kepala di dada Haidar yang nyaman. Entah kenapa rasa canggung itu tidak ada hilang begitu saja bagai tertelan bumi, yang ada hanya rasa nyaman. Padahal, mereka sebelumnya tak pernah akrab. Mungkin, karena dia sudah berkomitmen untuk membina rumah tangga sebaik mungkin, dan tak mau lagi gagal. Jawab pertanyaanku, ucap Sofika. Haidar masih diam membisu. Apa kamu akan mengikuti kata Faras? Meninggalkan aku setelah sebulan ini? Ulang Sofika, sekarang dia mendongak menatap wajah lumayan tampan suaminya. Haidar menunduk, menatap Sofika intens. Mengembuskan napas pelan dan tiba-tiba mendekap erat istrinya itu. Boleh ya setiap hari aku memelukmu seperti ini, ujar Haidar. Tentu, aku senang saat suamiku memperlakukanku dengan penuh sayang dan mesra, jawab Sofika dengan seulas senyuman. Haidar balas tersenyum. Mata mereka bertemu, saling tatap dengan intens. Dan entah siapa yang pertama memulai, tapi mereka sudah saling memagut penuh gairah. Ceklek, pintu terbuka. Astagfirullah. Maaf, aduh. Ibu Sofika jadi malu sendiri melihat adegan live pagut memagut mesra di depan mata. Sontak Haidar dan Sofika menghentikan aktivitas mereka. Ibu, pekik Sofika dan Haidar bersamaan, wajah mereka sedikit pias karena malu. Tapi, ibunya bergegas pergi dan menutup kembali pintu. Bagaimana ini? Ah malu, rengek Sofika. Haidar menenangkan Sofika. Tenang, semua akan baik-baik saja, lagian kita kan sudah sah menjadi suami istri. Kita tidak sedang kumpul kebo, ucap Haidar. Tetap saja malu, rajuk Sofika. Kalau begitu, ayo kita keluar, ajak Haidar. Ah malu, lebih baik sembunyi saja di kamar. Sofika sengaja merebahkan diri di atas sofa. Rok panjangnya tanpa sengaja tersingkap dan menampilkan paha mulusnya. Haidar yang melihat hal itu jadi kepingin lagi, ish dasar. Kalau di kamar terus, maka tak akan semakin malu, ucap Haidar sambil mengusap paha istrinya yang terekspos. Sofika kaget, dia menepis tangan jahil itu. Mesum, kekehnya. Haidar malah menjatuhkan diri di atas tubuh Sofika. Bukankah kamu yang selalu menggodaku? Tersenyum dan mulai menyerang istrinya lagi. Alhasil, mereka bergulat di atas sofa tanpa bisa dicegah. Karena keduanya sama-sama bergairah dan bernafsu. Mereka lupa kalau pintu belum dikunci. Beruntung, ibu memberitahukan kepada semua orang yang ada di rumah agar tidak ada yang membuka pintu kamar Sofika. Dengar ya semua, tidak boleh ada yang mengganggu pengantin baru. Paham kan? Paham ya? Masa enggak? Hehe, diiringi tawa cekikikan. Awalnya sekeluarga bingung saling tatap, hingga akhirnya riuh tertawa saat sadar maksud ibu apa. Sorenya, barulah Sofika dan Haidar memutuskan keluar dari kamar. Kita keluar kamar ya sekarang, ajak Haidar. Sofika mengangguk, iya, tapi barengan ya. Soalnya aku malu, memeluk lengan Haidar dengan manja. Haidar sampai terkejut dengan tingkah manja Sofika. Dia tak menyangka wanita yang awalnya tak terlalu dia kenal, ternyata saat sudah menjadi istrinya, dia begitu manja. Padahal, awalnya dia pikir, Sofika wanita judes dan sok kaya. Sungguh kenyataannya tak seperti itu. Hati Haidar terasa campur aduk, dia mulai gamang. Kenapa bengong? Sofika mencubit lengan suaminya pelan. Haidar menatap intens. Kita harus akhiri kemesraan ini, pernikahan ini hanya untuk sebulan saja,
Ucapan Haidar membuat bunga-bunga di dalam hati Sofika layu. Kamu sudah memutuskan? Sofika tersenyum kecut.